pengolahan secara optimal kayak gini, saya tidak lama untuk pengolahan tersebut. Bisa aja setengah hari, paling lama itu sekitar 1 hari. Untuk efisien waktu yang kayak tadi itu, saya tidak memerlukan banyak waktu sih untuk membuat lidi kayak gini. Yang paling sulit itu ya masalah packagingnya, pemberitaan bumbu kayak gitu. Terus untuk yang ketiga itu menjamin produk layak konsumsi. Nah, dari hal ini untuk layak konsumsi sendiri, makanan itu kan harus ada surat kayak yang dari dinas kesehatan kayak gitu loh. Itu memerlukan waktu yang cukup lumayan juga sih. Perlu juga surat izin usaha kayak gitu dan lain-lain. Oke, untuk struktur perusahaan dari Lidi Pelangi sendiri, saya sebagai direktur, terus ada di bagian manajer keuangan. Untuk dari manajer keuangan sendiri itu ada partner saya dari kampus sendiri. Terus untuk yang kedua itu Taufik Rohman, itu manajer produksi dari saudara kandung saya sendiri. Dan yang terakhir itu Zainur Ruto atau manajer pemasaran yang nanti sebagai pemasaran juga. Next. Terus untuk proses produksi loh. Untuk komposisi dalam Lidi Pelangi tersebut, yaitu yang pertama tepung terigu, telur, garam, penyedap rasa loh. Kenapa saya kok ada item kayak gini? Nah, item telur itu kita hanya mengambil putihnya saja. Jadi kenapa kok cuma ambil putihnya saja gitu? Sebab putih itu kan perekat di teman-teman. Jadi untuk perekat dari tepung sama air garam itu kita tambahkan telur nih ya, kayak gitu. Terus untuk produk Lidi Pelangi sendiri itu cuma ada satu kemasan teman-teman. Maksudnya dalam satu kemasan ada 3 yang tadi itu. Sebetulnya bisa sih kalau teman-teman request untuk minta di sambal hijaunya saja, bisa nggak apa, tapi kami mengedepankan yang 3 rasa tersebut kayak gitu. Untuk kadaluarsa dalam Lidi Pelangi tersebut itu hanya 1 bulan teman-teman. Tapi untuk 3 minggu terakhir saya sudah sudah gencar untuk memasarkan. Karena kenapa? Nanti kan biar ya nggak emal lah gitu intinya. Terus untuk itu ada gambar yang pertama itu label produk. Antara label produk itu sudah ada komposisi, beratnya berapa, untuk tanggal kadaluarsanya itu ada. Nanti lebih jelasnya di set terakhir teman-teman. Untuk kemasan dan labelnya itu sudah ada, sudah tertempel kayak gitu. Terus yang ketiga itu kemasan Lidi Pelangi, kemasan dan Lidi Pelanginya tersebut. Terus yang ketiga itu foto Lidi Pelangi sudah tertempel kemasan, label dan lain-lain. Oke, untuk teknik marketing Lidi Pelangi itu memanfaatkan 2 media. Yang pertama itu media online. Ya teman-teman sudah banyak tahu kan, Instagram yang sudah populer di kalangan mahasiswa dan lain-lain. Itu untuk nama brand kita itu Lidi Pelangi Malang. Teman-teman bisa follow, nanti saling follow gitulah. Terus untuk yang kedua itu kita menggunakan WhatsApp bisnis, di mana nanti kalian sudah ngechat langsung dibalas secara auto gitu teman-teman. Terus untuk offline-nya kita pendekatan ke teman, saudara atau family lah intinya kayak gitu. Karena apa? Ketika orang tersebut sudah tahu dan sudah pernah makan, ngicipi lah intinya, kita nanti kan timbul lah, oh ini rasanya ini kurang apa, oh pernah dulu sih ibu saya itu pernah nyobain kan, ini kok agak lumayan mentah ya mas. Oh iya bu, soalnya itu saya sendiri tuh pernah goreng sendiri bu. Yang pertama itu saya sendiri tuh pas goreng sambil ngevideoin itu sekitar setengah menitan lah, itu hampir gosong teman-teman. Lah untuk penggorengan itu saya pernah goreng itu sekitar 5 atau 10 detik gitu teman-teman. Jadi harus ekstra lah gitu, nggak boleh lama-lama. Terus untuk yang kedua yaitu yang offline itu kita menitipkan ke toko kecil. Untuk di Malang sendiri, saya sendiri masih belum menitipkan, belum sempat gitu. Tapi untuk yang di sekarang ini, saya titipkan di toko saya sendiri teman-teman. Alhamdulillah ada yang laku kayak gitulah. Terus untuk strategi pemasaran, peningkatan penjualan dan menawarkan, yang pertama itu memberikan jasa antar radius 1 km di sekitar UIN Malang teman-teman. Jadi kenapa kok saya memberikan free ongkir kayak gini dalam 1 km itu, biar saling mengenal dengan produk kami tersebut. Untuk yang kedua itu melakukan promosi melalui 2 media sosial tersebut, sudah dijelaskan.
yang membuatkan dua media online sama offline tersebut. Terus yang ketiga itu memberikan promo kepada pelanggan jika membeli lebih dari 3. Itu kenapa kok saya memberikan kayak gitu, ya juga awal-awal namanya juga apa ya, masih baru juga mau bersaing itu kan kita lihat pangsa dulu, baru nanti kita emang kalau emang sudah teman orang yang memiliki enak, nanti kita naikkan sedikit demi sedikit untuk harganya, untuk kualitasnya juga. Terus untuk bisnis kompetitor, yang pertama itu persaingan produk makanan ringan yang sudah banyak di kalangan masyarakat membuat kami harus ekstra dengan produk Lidik Pelangi. Dalam ekstra kayak gini, saya pernah lihat pernah beli juga, pernah survei deh di mana ya, di CFD itu ada di gili itu sudah bentuknya, sudah kemasnya udah dalam bentuk kotak, terus wis apa ya, wis api lah gitu. Tapi makanya kita perlu ekstra gitu untuk mengalahkan yang lain kayak gitu. Terus untuk yang kedua yaitu selera masyarakat berbagai kalangan berubah-ubah membuat kami harus merespon cepat dengan mengembangkan ide baru. Dalam hal ini kenapa kita harus mengenang respon baru, pengembangan baru, yaitu saya apa ya, yang pertama kan ini ada tiga rasa deh. Untuk mengembangkan selanjutnya insya Allah dari yang Lidik Pelangi sendiri itu memberikan 5 varian rasa, yaitu dengan menambahkan 2 varian rasa lagi kayak gitu teman-teman. Terus untuk foto produknya bisa teman-teman lihat itu yang foto yang di etalase itu di toko saya sendiri teman-teman, saya taruh di toko. Untuk yang di Malang masih belum sampai juga. Nah untuk foto label itu di varian rasa itu di atas itu ada rasa original, balado, dan sambal hijau. Terus di bawahnya itu ada untuk berat dari Lidik Pelangi tersebut itu 100 gram. Nah, untuk ukuran apa namanya? Ukuran plastiknya itu 10 kali 12 teman-teman. Ukuran kecil kayak gitu. Terus untuk di bawahnya itu ada komposisi tepung terigu, garam, telur, dan penyedap rasa. Dan untuk yang di bawah kanan itu ada Instagram kita dan nomor WA kita. Sejauh ini apa ya, semenjak kita produksi pertama itu produksi 5, terus setelah itu kita produksi 3 kali teman-teman. Untuk yang pertama itu 5 sebagai bahan percobaan juga sih, tapi itu juga penjual. Untuk testimoni sudah kita di percobaan gitu. Terus yang pertama itu kan 5, terus alhamdulillah itu laku deh. Terus yang kedua itu 10, terus yang sekarang itu 10. Terus yang 10 kedua itu 10 yang pertama itu alhamdulillah laku semua. Untuk yang 10 terakhir ini masih sisa 3 ada di toko saya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Ana. Saya kembalikan ke moderator. Ya, saya buka sesi pertanyaan 4 penanya ya. Kepada audien dipersilakan, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada pemateri atau bisa memberikan saran, baik masukan juga bisa. Silakan. Monggo teman-teman. Ada yang masih belum jelas Mungkin, atau apa? bingung. Oke. Okay. Saya mau nanya. Oh iya Mbak. Iya Mbak Wardah, silakan. Nama saya Wardah Fatia dari kelas B. Saya mau nanya tentang tadi kayaknya saya belum dengar harganya ya. Tiap kemasan berapa ya harganya? Oh ya. Terima kasih. Iya, makasih Mbak Wardah. Oke, untuk tadi belum nyampein untuk harganya ya. Oh, jadi kita untuk harga di 100 gram ini kita harganya cuma 3.000 teman-teman. Itu jual pasaran ya. Kalau teman-teman mau apa jadi reseller atau kayak itu, nanti saya kasih harga lebih dari itu. Mungkin ya, bukan mungkin sih, sekitar 2.300 kayak gitu. Bisa teman-teman bisa dijual 2.500, bisa jual 3.000. Saya barusan ini yang naruh 10 itu kan nggak taruh ya gitu ya di toko itu. Mbak saya kan mau promosikan gitu loh. Mas, ini saya mau tak promosikan gitu. Oke Pak, monggo Pak. Nanti sama jualnya dari saya 2.500, nanti terserah sampean mau jual berapa, kayak misal 3.000 atau 2.000 berapa kayak gitu. Terima kasih Mbak Wardah.
Oh iya. Terus kalau di daerahnya sendiri pesaingnya dari usaha yang sama ada nggak kira-kira? Oke. Untuk pesaingnya pasti banyak lah. Soalnya di depan toko saya itu ada toko serba gitu loh, semacam makanan banyak gitu loh. Kenapa saya nggak naruh di situ? Karena kan ya juga apa yang melihat juga dari kemasan saya juga sih. Terus apa saya taruh di toko saya sendiri? Toko saya itu ya apa ya, bukan toko makanan kayak gitu teman-teman, kayak alat-alat tulis kayak gitu. Makanya kan tak taruh di toko dulu, nanti kalau emang benar kayak fix nanti tak pasarkan kayak gitu. Masih apa ya, masih perlu perbaikan juga kayak gitu. Oh Gimana ya, ya. Mbak Wardah? Udah paham? Atau Iya, ada mungkin yang mau ditanyakan lagi? sudah. Iya. Ini kan tadi kan ada saingannya. Terus kira-kira keunggulan dari produk Lidi Pelangi sendiri itu apa dibandingkan pesaingnya? Iya. Oke, untuk kita kan apa ya, mulai dari lidi yang lain gitu kan, saya kebanyakan pernah beli juga sih. Itu dalam bentuk kemasan kecil 500 itu ya, dalam bentuk cuma satu varian doang gitu loh. Kenapa kok ada keunggulan dari lidi pelangi tersebut? Kan kita ada 3 macam rasa itu. Semuanya kita bedas gitu loh. Kita makan yang asin kayak gitu loh. Terus ada yang manis pedas itu di sambal inya kayak gitu. Itu keunggulan yang dari lidi pelangi tersebut. Dalam satu kemasan ada 3 varian rasa. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Haris, Mbak Wardah. Ya, sudah jelas. Terima kasih. Iya, barangkali ada audien yang lain yang mau bertanya kepada Mas Haris atau memberikan saran atau masukan buat produk Lidi Pelangi ini. Dipersilahkan. Oh, ini Mbak ada chat dari Mbak Nurma Amanda itu tanyakan ya. Mau Oh tanya iya, produknya tahan produknya. berapa lama? Oke, tadi Iya, ya, Mas. saya jelasin untuk tahan lama dari produk kita itu 1 bulan teman-teman. Loh, 1 bulan, 3, kalau sampai 3 minggu itu udah apa ya, udah nggak begitu laku kan nanti bisa aja kita turunan harga, apa ya, tak turunan harga juga, atau ya biasanya tak turunin harga kayak itu. Jadi semua semisal dari 3.000 menjadi 2.500 kayak itu semua, enggak apa ya, emang juga kan kalau emang betul gak jadi nanti kan ya dibuang juga kan, juga kayak gitu. Soalnya kan kita produksi itu satu kali produksi saya sendiri tuh menjadi 10 kemasan kayak gitu teman-teman. Soalnya kan ada beberapa varian rasa kayak gitu. Jadi gak satu sambal semua kayak gitu. Tapi kalau nanti teman-teman ya misal request gitu loh, yang asin aja mas dalam satu kemasan, oke boleh kayak gitu. Tapi nanti saya tetap kayak yang varian rasa tiga varian rasa kayak gitu. Gimana Mbak Norma? Mbak Nurma gimana? Sudah paham? Atau mau ditanyakan lagi yang lain? Oh iya, makasih Mbak Nurma. Mungkin audien lain yang ingin bertanya atau memberikan masukan juga boleh, silakan. Mau teman-teman gak apa-apa, saling sharing aja. Iya. Mungkin ya udah lama jualan di produk makanan kayak gitu. Dari kemasan apa gitu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Ya, ini saya Ali Matsari dari kelas A. Ini saya mau bertanya. Produknya ini kan kayak cemilan-cemilan ya, Mas? Iya, Mas. Kemarin kan ada yang sama kayaknya seperti ini cemilan nih. Kalau nggak salah keripik pelangi ya. Tapi itu bahannya jelas berbeda. Tapi kan konsepnya sama tentang cemilan. Di sini saya mau bertanya, kenapa Mas Haris tidak mencoba juga untuk memasukkan produknya ini ke toko-toko lain selain toko punya Mas Haris sendiri kan, toko keluarga Mas Haris sendiri. Soalnya kan kalau produk-produk gini seharusnya itu
kalau ingin mendapatkan reaksi seperti kemarin kata Bu Nihaya, kalau ingin mendapatkan reaksi lebih banyak itu ya seharusnya dimasukin ke toko-toko yang lebih banyak lagi seperti minimarket dan lain-lain. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Alim. Ini lebih menekankan di strategi marketing juga ya. Kenapa kok nggak ditaruh di toko yang lain kayak gitu? Oke, sebelumnya di Malang pas saya sendiri di Malang itu sebenarnya mau sempet naruh di toko dekat pondok saya itu emang toko nggak terlalu besar juga sih, tapi banyak makanan juga. Itu saya pernah lihat itu juga ada teman dari mahasiswa itu naruh di situ kayak semacam mie, tapi itu belum bentuk, bukan mendidih juga sih. Mungkin dari saya sendiri kurang apa ya, sebetulnya pengen banget pas di Malang gitu, tapi ya belum kesempatan kayak gitu. Mungkin dari apa ya, dari pas saya produksinya kurang banyak, atau emang ya cuma segitu-gitu aja gitu loh. Sebetulnya ada niatan juga sih Mas Salim, tapi ya mungkin pas produksi cuma, pas saya kan produksi itu cuma 10 kemasan kayak gitu. Misal nanti kalau emang pas di Malang ya bisa aja nanti di yang dekat pondok itu begitu Mas Salim. Oh iya, kalau masalah tempat sih nggak masalah, mau di dekat daerah Mas Haris juga nggak apa-apa kan, nggak harus di Malang gitu kan. Kan Ya, banyak minimarket juga di daerah sana. nggih. Masalahnya yang saya kurang apa ya, kurang setuju juga kan, saya untuk produksinya itu masih sekitar nggak nyampe 20 gitu. Nanti kan tadi itu saya cuma dalam produksi itu cuma 10 kemasan gitu kan. Nanti untuk masalah gorengnya, packagingnya juga, yang bumbu itu kan masih apa ya, milih satu-satu kayak gitu kan. Soalnya kan itu nanti apa ya, harus harus tertata semua itu loh. Nggak cuma ada yang cuplek kecil, ada yang ukuran berapa gitu kan, sekitar 5 sentian gitu loh Mas. Mungkin kurang banyaknya gitu loh saya Oh berarti, dalam produksi. oh iya. Iya, terima kasih Mbak Ica. Oke. Ya, terima kasih Mbak Ica. Perlu saya tanyakan dulu, untuk produk jenengan itu produk makanan ringan atau Ya, ya, makanan ringan itu telur gabus. telur gabus. Oke. Oke. Untuk dari produk kami itu kan saya dulu sebelum apa ya, sebelum saya menjatuhkan kalau di luar saya 1 bulan kayak gitu, saya tanya ke apa di Sungsar tersebut ada sih apa ya, kayak perusahaan gitu. Terus saya tanya tuh, Mbak, ini untuk tahan lama itu sekitar berapa? Itu sekitar 3 minggu 1 bulan Mas gitu. Terus untuk menjaganya tuh kenapa? Yang pertama itu jangan langsung kena sinar matahari. Terus juga ditempatkan di tempat yang apa ya, Mas, isinya itu di agak ke atasan gitu loh. Misal rak kayak gitu kan. Rak gitu kan, kebanyakan makanan itu kan ditaruh di rak gitu loh. Biar juga semut atau emang kayak semisal di apa ya, di sekitar makanan